Nah, kali ini kita akan menyelesaikan sebuah studi kasus tentang pengelolaan Rockfest yang diadain oleh Hard Work. Nah, untuk menyelesaikan persoalan itu, mungkin teman-teman harus baca dulu nih soalnya. Ada di sini. Oke, setelah teman-teman baca nih soalnya, kita akan mencari bagaimana penyelesaian dari soal-soal tersebut. Nah, pertama-tama kita harus membuat jaringan dari kegiatannya dulu. Dari mana kita dapat sumber-sumber ini? Itu dari tabel yang ada di sini. Oke, nah setelah kita melihat tabel-tabel tersebut, teman-teman mungkin boleh lihat nih, dari tabel tersebut ada yang namanya aktivitas pendahuluan. Ada satu tabel yang kayak itu. Nah, kita bisa lihat di sana ada aktivitas A, di mana aktivitas A ini tidak ada aktivitas lain yang mendahuluinya. Nah, tapi untuk kegiatan lain banyak yang membutuhkan aktivitas A. Contohnya ada C, B, dan T. Sehingga yang paling pertama kita bikin itu ada start, aktivitas A, lalu kita bikin 3 aktivitas ini. Lalu kita fokus lagi ke bagian aktivitas pendahuluannya. Kira-kira dari 3 ini apakah ada ya yang membutuhkan C untuk bisa melanjutkan kegiatannya? Ternyata ada nih. Contohnya, untuk membuat N kita butuh data dari C, untuk membuat K kita juga butuh dari C. Nah, begitu juga seperti P, W, dan lain semuanya. Nah, selanjutnya kita harus menyelesaikan jaringan AON-nya. Ini adalah contoh jaringan AON untuk Project Rockfest yang diadakan oleh Hard Rock. Nah, tadi teman-teman sudah melihat bahwa ada tabel yang berisi waktu setiap kegiatannya di sini. Nah, tabel yang pertama itu dari kegiatan A. Kegiatan A itu memerlukan waktu 7 minggu. Karena itu kita tulis di sini adalah waktunya 7 minggu. Karena tahap sebelumnya menuju tahap A itu tidak memerlukan waktu, maka di sini kita tulis 0 dan di sini ada 7. Nah, selanjutnya kita melaksanakan untuk kegiatan yang B. Kegiatan B ini memerlukan waktu 3 minggu. Ini dia B. Kita tulis 3 minggu di sini. Karena kegiatan B ini harus didahului oleh A, maka 7 minggu dari kegiatan A kita tulis di sini. Sehingga akhirnya kegiatan B itu bisa selesai dalam waktu 10 minggu. Begitu seterusnya sampai kegiatan C. Untuk kegiatan C sendiri itu bersumber dari kegiatan A. Berarti kita tulis 7 minggu. Waktu pelaksanaannya itu ada 3 minggu. Dan di sini ada 10 minggu. Oke, selanjutnya ke yang D. Untuk menyelesaikan kegiatan D, kita harus bersumber pada kegiatan B, yang mana ini kegiatan B menghabiskan waktu 10 minggu. Kita lanjutkan ke D, maka kemudian kita tulis di sini. Lalu untuk D sendiri waktu pelaksanaan itu ada 5 minggu dan akhirnya selesai dalam 15 minggu. Nah, jika teman-teman melihat jaringan yang bersimpangan seperti ini, di mana L itu harus bersumber dari D dan juga harus bersumber dari K, maka nilai yang kita ambil adalah nilai di mana angka terbesar berada. Ketika kita lihat di K itu dapat selesai dalam 12 minggu dan D itu harus selesai dalam 15 minggu, maka kita akan mengambil angka 15. Karena kita butuh D dulu selesai agar kita bisa melaksanakan L. Nah, ini dia jaringan AON-nya. Nah, karena tadi teman saya telah menjelaskan tentang lintas depannya, cara mencarinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari lintas belakangnya. Lintas belakang dicari dengan menggunakan finish atau waktu selesai dari setiap jaringan-jaringan yang ada di sini. Nah, cara mencari lintas belakangnya itu kita telah mendapatkan waktu selesai paling awal, yaitu 30 ini. 30 ini dipindahkan ke sini menjadi waktu selesai paling lambat. Nah, waktu selesai paling lambat dikurangi dengan durasi aktivitas
dari aktivitas ini 20, 30 dikurangi 20 itu hasilnya 10. 10 ini merupakan waktu mulai paling lambat. Nah, lalu kita lanjut ke jaringan berikutnya. Nah, finish jaringan berikutnya juga sama seperti jaringan P ini. Waktu selesai paling lambat dipindahin menjadi waktu selesai paling awal dipindahin menjadi waktu selesai paling lambat, yaitu 22 dikurangi waktu durasi aktivitasnya. 22 dikurang 6 itu 16 ini menjadi waktu mulai paling lambat. Waktu mulai paling lambat ini menjadi waktu selesai paling lambat di jaringan aktivitas Y. Jadi 16 dikurangi durasi aktivitas, dari sisi aktivitasnya 16 dikurangi 6 yaitu 10 ini merupakan waktu mulai paling lambat dari jaringan Y. Nah, di sini ada salah satu aktivitas yang paling penting. Di sini aktivitas C dipengaruhi oleh aktivitas K dan aktivitas N. Nah, jadi yang mana sih waktu mulai paling lambat yang kita pilih? Nah, karena di sini waktu mulai paling lambat K itu 13 dan waktu mulai paling lambatnya N itu 10. Karena ini lintas belakang, kita mengambil yang paling kecil. Karena tadi lintas depan kita mengambil paling besar, di sini kita mengambil paling kecil. Jadi kita mengambil yang jaringan N. Jadi waktu mulai paling lambat jaringan N kita pindahkan ke waktu selesai paling lambat jaringan C itu 10 dikurangi 3 itu 7. Nah, inilah dia jaringan AON yang telah kita buat, lintas belakang dan lintas depannya. Selanjutnya kita akan mencari jalur kritisnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan yang namanya itu flag. Nah, bagaimana sih cara mencari flagnya? Kita mencari flag dengan melihat apakah ada selisih antara ES dan EF atau LS dan LF-nya. Nah, seperti di A ini, kita lihat apakah ada selisihnya? Tidak ada, kan berarti flagnya itu dengan 0. Coba kita lihat yang sebelah sini, yaitu yang jaringan K. Jaringan K, kita lihat selisihnya. Ada selisih 3 di sini. Berarti seleknya ada 3. Nah, begitupun dengan aktivitas atau jaringan-jaringan selanjutnya. Nah, di sini telah kita dapatkan aktivitas K, Q, dan R itu memiliki selek K seleknya 3, Q-nya seleknya 7, dan R seleknya 7. Berarti ini tidak mungkin dilalui oleh jalur kritis. Berarti kita akan mencari jalur kritis di jaringan yang lain. Nah, selanjutnya kita mencari jalur kritis. Jalur kritis itu dicari dengan yang mana jaringan terpanjang dan memiliki selek yang 0. Nah, di sini sudah saya tuliskan jaringan-jaringan yang memiliki seleknya 0. Yang pertama itu ada A, B, D, E, F, G, dan O, itu ada 34 minggu. Yang kedua ada A, T, B, W, itu ada 22 minggu. Ada jaringan A, B, Y, Z, itu 22 minggu juga. Yang keempat ada jaringan A, B, C, D, L, M, itu 26 minggu. Yang kelima ada jaringan A, T, N, itu 16 minggu. Dan jaringan terakhir A, B, H, I, J, itu 20 minggu. Nah, jadi yang mana yang terpanjang? Yaitu jaringan yang pertama, A, B, D, F, G, O, yaitu 34 minggu. Yang inilah merupakan jalur kritisnya. Sekian dari saya, dari soal pertama. Terima kasih. Nah, soal selanjutnya itu adalah aktivitas mana yang memiliki sebuah waktu perpanjangan 85 atau lebih. Di sini kita bisa lihat ini sudah ditemukan garis jalur kritisnya itu melalui jaringan A, B, D, E, F, G, dan O, di mana ini memakan waktu selama 34 minggu. Jadi di sini kita mencari
waktu lebih cepat 8 minggu karena perpanjangan 8 minggu, berarti 34 setidaknya itu paling enggak 26 minggu. Di sini kita ada jalur jaringan A, T, V, dan W, di mana jalur ini tuh memakan waktu selama 22 minggu. Berarti ini lebih cepat 8 minggu lebih dari jalur kritis. Lalu yang kedua ada jalur yang melalui jaringan A, B, Y, dan Z, di mana jalur ini juga sama memakan waktu selama 22 minggu. Lalu jalur ketiga itu ada melalui jalur jaringan A, B, D, L, dan M, itu memakan waktu selama 26 minggu. Di mana ini juga lebih cepat 8 minggu lebih dari 34 minggu yang jalur kritis tadi. Jalur terakhir yang bisa kita ambil itu adalah melalui jalur jaringan A, C, dan N, di mana jalur ini tuh memakan waktu selama 16 minggu. Nah, di sini kan juga ada jalur terakhir yang melalui jalur jaring A, B, H, I, dan J, di mana jalur ini memakan waktu 28 minggu. Tapi ini tidak bisa termaksud karena tadi perpanjangan 8 minggu itu batasnya hanya 26 minggu, sedangkan ini memakan waktu 24 minggu. Di sini juga ada jalur terakhir, itu ada jalur yang melalui jaring A, B, H, I, dan J, di mana jalur ini memakan waktu selama 28 minggu. Tapi jalur ini tidak termasuk ke dalam aktivitas perpanjangan 8 minggu karena jalur kritis tadi kan 34 minggu. Itu dikurang 8 minggu setidaknya 26 minggu. 28 ini kan dia perpanjang waktunya hanya 6 minggu, jadi tidak termasuk atau tidak tergolong. Berarti jalur yang bisa diambil aktivitas perpanjangan 8 minggu itu ada 4 jalur selain jalur kritis, yaitu jalur yang ATVB sama ABZ, ABDLM, dan terakhir jalurnya itu adalah ACM. Untuk nomor 2 cukup sekian. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengidentifikasi 5 tantangan utama yang dihadapi oleh seorang manajer proyek dalam acara seperti kasus mengelola Rockfest Hard Rock. Nah, yang pertama yaitu kompleksitas koordinasi banyak aktivitas. Nah, komplikasi koordinasi banyak aktivitas ini adalah tingkat kesulitan di mana menyelesaikan berbagai tugas individu atau unit yang saling bergantungan atau yang disebut dengan interdependen untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berdasarkan tabel terdapat banyak aktivitas seperti A sampai Z dengan hubungan ketergantungan. Nah, setiap aktivitas ini saling berkaitan. Semisalnya seperti kontrak tiket master harus menunggu desain web dan kapasitas tempat. Nah, kemudian yaitu menjual tiket bergantungan pada kontrak tiket master. Selanjutnya yaitu finansialisasi sponsor untuk memengaruhi penempatan tanda sponsor. Nah, yang terakhir yaitu perizinan tergantungan pada keamanan dan sponsor. Nah, di sini juga ada tantangan seperti mengkoordinasikan puluhan aktivitas dan subaktivitas. Nah, yang pertama yaitu menghindari konflik jadwal atau yang disebut dengan bentrok pada acara yang telah direncanakan. Nah, kemudian yaitu memastikan tidak ada aktivitas yang terlewat. Dan yang terakhir, jika suatu aktivitas terlambat bisa berdampak domino atau ke aktivitas lainnya. Nah, yang kedua yaitu manajemen waktu dan deadline tetap. Nah, manajemen waktu yang efektif dan penetapan tenggat waktu atau deadline adalah keterampilan penting untuk produktivitas. Nah, tidak ada semua tugas memiliki kepentingan yang sama. Dan tentukan mana yang paling mendesak dan yang penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu tantangannya menentukan jalur kritis untuk menghindari keterlambatan pada aktivitas kritis. Kemudian yaitu mengontrol
atau waktu senggang agar tidak terbuang. Nah, jika aktivitas di jalur kritis terlambat, maka saluran proyek itu juga akan terlambat. Nah, yang ketiga yaitu koordinasi banyak stakeholder. Proyek ini melibatkan banyak pihak seperti melibatkan sponsor, promotor lokal, artis utama atau pendukung, tim produksi, keamanan, pemerintahan, atau bahkan media dan TV. Nah, tantangannya di sini yaitu menyelaraskan kepentingan yang berbeda, seperti bisa menegosiasi kontrak dan kerjasama. Nah, kemudian yaitu menghindari miskomunikasi, mengelola ekspektasi masing-masing pihak. Kemudian semakin banyak stakeholder, maka tingkat konflik dan keterlambatan akan terputus. Nah, keempat yaitu pengendalian biaya dan anggaran. Nah, acara besar seperti Rockfest membutuhkan biaya yang besar, seperti untuk talent atau artis, produksi panggung dan suara, promosi dan media, keamanan, logistik, sponsor. Nah, itulah. Jadi di sini juga ada tantangannya. Nah, tantangannya yaitu menghindari pembekalan biaya. Kemudian penyeimbangan antara kualitas acara dan efisiensi biaya. Kemudian mengelola arus kas sebelum pemasukan tiket masuk. Nah, yang terakhir yaitu jika sponsor terlambat atau penjualan tiket itu rendah, maka risiko finansial itu akan meningkat. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu manajemen risiko dan keamanan. Acara konser berisiko tinggi karena melibatkan ribuan atau bahkan puluhan atau bahkan jutaan orang. Nah, risiko yang mungkin akan terjadi dalam acara seperti ini juga gangguan keamanan. Nah, gangguan keamanan ini dilibatkan oleh orang-orang di sekitar sana, masalah teknis listrik atau bahkan panggung, cuaca yang buruk atau seperti panas, hujan dan lain-lainnya, artis yang batal tampil atau masalah perizinan. Nah, tantangannya di sini yaitu menyusun rencana keamanan seperti adanya polisi saat kebakaran atau hal-hal lainnya, mengurus surat izin resmi dari pihak sana, kemudian menyiapkan rencana cadangan dan mengurangi risiko reputasi perusahaan. Nah, itulah penjelasan dari saya soal nomor 3. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu kenapa struktur perincian kerja berguna dalam sebuah proyek seperti ini? Kelompokkan ke-26 aktivitas tersebut ke dalam aktivitas tingkat 2, tingkat 3, dan juga tingkat 4. Jawabannya adalah struktur perincian kerja atau work breakdown struktur atau yang sering disingkat dengan WBS adalah metode untuk membagi proyek besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir. WBS ini sangat berguna karena dapat membantu manajer proyek merencanakan, mengatur, dan juga mengendalikan proyek dengan lebih mudah. Dengan adanya WBS ini, semua aktivitas dapat diidentifikasi dengan jelas juga. Urutan pekerjaan dapat ditentukan, lalu waktu dan sumber dayanya dapat dikelola dengan lebih efektif. Selain itu, WBS juga membantu dalam pengawasan proyek agar proyek dapat selesai tepat waktu. Nah, pada tingkat 2, proyek Rockfest dibagi menjadi beberapa kategori utama agar lebih terstruktur. Kategori tersebut meliputi 1. Perencanaan lokasi dan juga fasilitas.
Kedua, promosi dan pemasaran. Ketiga, manajemen artis dan juga perjalanan. Keempat, tiket dan penjualan. 5. Sponsorship. 6. Operasi dan keamanan. 7. Produksi teknis. 8. Merchandise. Nah, pembagian ini membantu manajer proyek melihat bagian-bagian utama dari proyek. Lalu pada tingkat 3, setiap kategori tersebut dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik. Misalnya, pada kategori promosi terdapat bagian promosi, pada kategori tiket terdapat manajemen tiket, dan pada kategori produksi terdapat produksi panggung. Nah, tujuannya adalah untuk agar pekerjaan lebih terorganisir dan mudah dikendalikan. Pada tingkat 4, itu terdapat lagi aktivitas yang lebih detail yang harus dilakukan oleh proyek. Contohnya seperti pada perencanaan lokasi terdapat aktivitas finalisasi lokasi dan juga membuat rencana lokasi. Pada promosi terdapat lagi aktivitas memilih promotor lokal, mendesain situs web promosi, lalu ada juga mengatur penawaran TV. Pada manajemen artis terdapat aktivitas menargetkan penghibur dan juga mengatur perjalanan talenta. Selain itu terdapat juga nih aktivitas lain seperti kontrak tiket master, perekrutan staf, pengaturan keamanan, dan juga penyediaan fasilitas dan juga penjualan merchandise online. Nah, aktivitas-aktivitas ini merupakan pekerjaan detail yang harus dilakukan agar proyek dapat berjalan dengan baik.